Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina maulana Muhammadihi abdihi amma ba'du. Perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah terbesar bila dibandingkan dengan ibadah lainnya. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dibandingkan sejumlah ibadah yang dalam pelaksanaannya banyak mengandung kesulitan? Imam Ghazali mengatakan bahwa berzikir mengharuskan adanya rasa suka dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali jiwa yang dipenuhi oleh rasa suka dan cinta untuk selalu kembali dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Apa saja keutamaan bagi orang-orang yang mengingat Allah atau orang-orang yang berzikir? Yang pertama, ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman di dalam hatinya. Perhatikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu tatma'innu qulubuna dzikrillah, ala bizikrillahi tatunamainul qulubu. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram jika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan diselamatkan dari azab Allah. Lihat dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah suatu amalan yang dilakukan seseorang hamba yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang senang berzikir, Allah akan membukakan pintu maaf dan ampunan teman-teman. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zikrillaha katsiran wa zakirati a'addun lahum nakhiratan wa ajran azimah. Yang artinya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhana wa bihamdi, yang artinya maha suci Allah, dan memujinya dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih lautan. Bukhari Muslim. Keutamaan orang-orang yang senang berzikir yang keempat adalah zikir dapat mengusir syaitan dan dapat menundukkan syaitan. Teman-teman perhatikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqsu an zikrillahi manin khayyatun lahu syaitaman fahuwa walahu qarin. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, syaitan itu mendekap di dalam hati manusia. Bila ia lalai dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan membisikkan kejahatan. Tapi jika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan bertahan dan bersembunyi. Seorang hamba tidak akan bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang yang berzikir yang kelima adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dijauhkan dari kemunafikan. Teman-teman, orang-orang yang munafik itu sangat sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Keutamaan bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah radhiyallahu anhu ia akan senantiasa diliputi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam surah Al-Bukhari, tiadalah suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat
diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Atau dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah suatu kaum yang berkumpul sambil mengingat Allah, di mana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apapun selain diri Allah, melainkan penghuni langit akan berseru kepada mereka, bangkitlah kalian, telah diampuni keburukan-keburukan kalian, telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh adalah senantiasa akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Fabit Al-Banani berkata, saya tahu kapan Allah mengingat saya, dan orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya, sehingga mereka berkata dan bertanya kepada Fabit Al-Banani, bagaimanakah kamu mengetahuinya? Lalu Fabit menjawab, saat aku mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatku. Dan sahabat sekalian, dalam hadis qudsi juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan bersama hambaku selama dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada yang disesali penghuni surga selainkan waktu yang mereka lewatkan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah macam-macam ucapan zikir? Yang pertama, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan dan amat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimat subhana wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam riwayat yang sama juga disebutkan bahwa ucapan ini akan ditanamkan baginya sebuah tanaman pohon kurma ditanam surga. Zikir yang berikutnya dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucap subhanallah walhamdi dalam sehari 100 kali, maka akan dihapuskan kesalahannya meskipun seperti buih dalam lautan. Lalu sahabat sekalian, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adalah seperti orang yang membebaskan 4 orang budak dari keturunan Israel alaihi wasallam. Berikutnya, zikir yang lain, kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertaubat atas dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hai manusia, bertaubatlah pada Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Sahabat, semua lisan ini diperintahkan untuk terus berzikir kepada Allah setiap saat. Dari Abdullah bin Busyur, ia berkata, ada 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah seorang dari mereka bertanya, wahai Rasul, manusia bagaimanakah yang baik? Dan Rasul pun menjawab, yang baik adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Lalu salah seorang lagi bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya syariat Islam amatlah banyak, maka perintahkan kepada aku sebuah amalan, maka aku bisa bergantung kepadanya. Maka Rasul pun menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, mudah-mudahan apa yang kusampaikan ada manfaatnya dan lisan kita senantiasa oleh zikir, dan kita meninggalkan perkataan yang tiada manfaatnya. Kita ganti dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.